Ini perampokan, ini adalah siri, dan ini adalah jihad. Lipo ini sudah selain merampok tanah Yusuf Kalla, juga menipu tokoh Sulawesi Selatan. Perampokan yang dilakukan oleh Lipo di Makassar, itu bukan hanya ke Yusuf Kalla, tapi ke seluruh tokoh, almarhum tokoh Sulawesi Selatan. Itu dibohongi dan ditipu, dan rakyat digusur tanahnya. Kau rampok tanah rakyat, habis itu kau nyumbang, seakan nyumbang, padahal kecil sekali gitu. Oligarki sudah menguasai sumber daya alam dan menguasai aparat. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini narasumber kita, sahabat kita semua, Bung Said Didu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Said Didu ini ex-sekjen Kementerian BUMN. Manusia Merdeka. Vokalis. Kalau di Sulawesi Selatan ini dipanggil Daeng Said Didu. Pak Said, ini kan cukup menghebohkan kita ya. Ya. Seorang mantan wakil presiden loh. Ya. Berarti orang dua di negara ini pernah ya. Ya. Presiden dan wakil presiden. Ini bisa dipermainkan. Ya. Tanahnya dirampas, dicuri, dirampok. Ya. Dengan cara mafia tanah. Ya. Dan mafia tanah ini biasanya terdiri dari aparat-aparat. Ya. Aparat-aparat yang terkait. Ya. Dan bekerja sama dengan para oligark. Ya. Betul. Saya ingin bertanya nih ke Pak Said. Karena Pak Said yang paling tahu betul nih, seperti mirip-mirip kasus di PIK. Kan kalau di PIK, kalau kita lihat mafia tanahnya kalau begitu ada oligarki. Oligarki ini misalnya Aguan, Antoni Salim dan lain-lain di satu pihak. Kemudian ada aparat, ada kepala desa, kemudian ada oknum BPN dan lain-lain sebagainya. Kan mirip-mirip nih. Bisa nggak Pak Said menceritakan sedikit kronologis serta modus operandinya? Sebelum masuk ke sana, saya pikir kita menyaksikan juru damai dunia marah. Bapak Yusuf Kalla. Kita tahu dia mendamaikan di Poso, Ambon, Aceh dengan senyum. Tapi kemarin ngamuk, marah. Artinya berarti dia terluka ya? Terluka. Masalah ini masalah sangat besar. Kita puluhan tahun sama Pak JK, saya tidak pernah menyaksikan marah seperti itu. Karena Pak JK itu orangnya jarang marah. Jarang marah. Coba lihat, bertolak pinggang, pakai kacamata hitam, dan ada kata-kata keluar. Ini perampokan, ini adalah siri, dan ini adalah jihad. Nah, kalau dia sudah sebut siri itu sudah perlawanan. Nah, coba bayangkan di Maluku, di Aceh. Poso, Aceh, nggak pernah menyatakan bahwa ini jihad. Dia menyatakan ini jihad. Ini berarti kalau dia bilang jihad, berarti dia merasa harga dirinya sudah diinjak-injak. Harga dirinya sudah diinjak dan sudah memasukkan masalah keyakinan ke dalam dirinya untuk melawan. Nah, saya yakin, kemarin ketemu beliau 2 jam. Saya yakin rakyat seperti Pak JK itu juga sudah mengalami seperti itu. Jadi Pak Said mau bilang begini, sedangkan JK saja yang wakil presiden bisa diperlakukan itu, apalagi rakyat biasa. Nah, dan saya pikir rakyat biasa sudah ini. Nah, sebelum saya masuk gitu, ini kita harus cek dulu, kenapa sih ada Lipo di Makassar? Lewat mana dia? Lewat JMTD dulu, Pak. Nah, kita lihat gini, ada niat bagus dulu tokoh-tokoh Sulawesi Selatan untuk memanfaatkan pantai itu untuk turisme, turis. Sehingga dia membentuk yayasan partisipasi pembangunan Sulsel. Saya perlu menyebutkan tokoh ini supaya orang-orang mengerti bahwa Lipo ini sudah selain merampok tanah Yusuf Kalla, juga seluruh menipu tokoh Sulawesi Selatan. Menipu atau memperalat? Menipu. Oh, menipu. Nah, ini 16 tokoh, tapi bayangkan ada Profesor Ahmad Amiruddin. Saat itu dia gubernur. Ada Profesor Ahmad Baramuli. Ada Profesor Dr. Berduamang. Ada Dr. Ansi Amanur Rahani, ada Tanri Abeng, ada Mahfud Jakile, bekas Dirut BTN dulu. Ada Arifuddin Pangka, ada Muhammad Taha, ada 16 orang yang hidup membentuk yayasan. Nah, yang hidup sekarang dari 16 itu tinggal 3. Ahmad Pawene, Arifuddin Pangka, dan Ahmad Kalla. Ada Ahmad Kalla di dalam situ. Nah, kemudian
diberikanlah tanah 1.000 hektar. 1.000 hektar. Awalnya. Untuk dibentuk GMTD. GMTD yaitu Goa Makassar Tourism Development. Nah, dibentuklah perusahaan GMTD. Biasa kalau orang Makassar bilang GMTD. Nah, terus di dalam tanah itu, dalam 1.000 hektar itu ada tanah Yusuf Kalla 80 hektar. Nah, saya tanya Pak Yusuf Kalla, Pak, bagaimana sejarahnya Bapak punya tanah di sana? Jadi dulu dia sebagai perusahaan Bukaka menang tender di pembersihan Sungai Jeneberang. Iya betul. Kan itu tembus di Sungai Jeneberang. Dia bingung dibuang kemana tanahnya. Dia belilah tanah rawa itu yang tidak bertuan, pasti buaya pun apa di dalam sana untuk membuang tanah. Nah, itu tahun 80-an. Nah, setelah itu 91 ini dibentuk Yayasan 91. Nah, dengan tujuan yang sangat mulia bahwa dibentuk turisme di situ untuk memperkenalkan adat budaya Sulawesi Selatan. Nah, terus tahu-tahu 94 Lipo masuk, saya lagi telusuri pintunya seperti apa. Karena pemilikan saham sekarang GMTD itu adalah Lipo 32,5%, Pemda Provinsi Sulawesi Selatan 13%, Pemda Makassar 6,5%, Pemda Goa 6,5%, Yayasan Partisipasi Pembangunan Sulsel itu 6,5%, dan publik 35%. Nah, yang menarik adalah ini dulu tanah pembebasannya Rp2.000 per meter. Sekarang udah laku dijual 20-30 juta per meter. Nah, saya dapat kemarin informasinya, saya paham betul. Kalau Anda sudah tidak mayoritas, jangan pernah berharap apa-apa. Jangan dulu Pak Said. Padahal kan sebenarnya tujuannya dulu GMTD ini untuk membuat kawasan wisata bahari. Betul. Kan? Saya ingat dulu itu dia punya market, itu kayak semacam Ancol. Betul. Tapi ternyata disalahgunakan dalam perjalanan jadi rumah ya. Dari rumah. Dari rumah malah bisnisnya kayak PIK ini, persis kayak PIK. Persis kayak PIK. Nah, lanjut. Ini berarti, Lipo kemarin membuat pernyataan, kami nggak ada kaitan. Ini kebohongan publik yang sangat, dia bilang, Anda berhadapan dengan GMTD. Pemilik saham mayoritasnya kan Lipo. Dan kita tahu ini selalu mekanisme oligarki untuk menutupi kesalahan, maka dia pura-pura meng-IPO-kan perusahaan itu sama persis dengan PT PANI yang PIK 2. Dia IPO ya, Go publikkan seakan-akan bagus. Padahal kita tahu namanya pemilik saham mayoritas itu yang menentukan. Contoh, ini YPPS ini tidak ada lagi, hampir semua wakil dari pemilik saham minoritas itu tidak ada lagi di JMTD. Dan orang Lipo semua. Dan sebagian besar sudah meninggal. Nah, orang Lipo semua. Nah, terus masih membantah. Nah, jadi saya ingin menyatakan bahwa sebelum saya masuk modusnya, perampokan yang dilakukan oleh Lipo di Makassar itu bukan hanya ke Yusuf Kalla, tapi seluruh tokoh almarhum tokoh Sulawesi Selatan itu dibohongi dan ditipu oleh rakyat digusur tanahnya. Saya ingin masuk ke modusnya. Nah, modus ini sepertinya berlaku di semua oligarki. Sepertinya ada penasihat hukumnya sehingga sama semua. Jadi modus operandinya mirip-mirip ya, di PIK sama di PIK, di Rempang, di mana? Itu ada 6 modus. 1, rekayasa hukum, 2, kriminalisasi, 3, intimidasi, 4 adalah jebakan, 5 adalah jual paksa, dan 6 adalah negosiasi jalur khusus. Negosiasi jalur khusus. Ini saya bilang begini, rekayasa hukum yang terjadi di Pak Yusuf Kalla, supaya publik paham. Orang bertanya, kenapa Pak Yusuf Kalla tidak tahu bahwa tanahnya berperkara? Jadi begini Pak Abraham. Jadi oligarki menghubungi mafia tanah, suruh bikin surat kepemilikan palsu yang dikeluarkan oleh lembaga terkait termasuk ATR BPN. Nah, setelah itu si oligarki ini membeli dari pemilik palsu ini. Setelah itu dia membuat pemilik palsu kedua. Pemilik palsu kedua
yang mengakui bahwa tanah dia. Terus orang ini berperkara, pura-pura berperkara. Padahal ini orangnya oligarki semua. Siapapun menang, oligarki yang ini. Nah, itulah yang terjadi di tanah JK. Orang lain berperkara, Pak JK nggak tahu karena memang nggak terlibat. Nah, itulah yang dieksekusi kemarin. Tanahnya sudah hilang. Masih ada tanahnya. Tidak, tanahnya Pak JK sudah diambil alih. Belum. Oh, belum. Tanah Pak JK itu masih diduduki. Oh, diduduki. Masih dikuasai oleh Pak JK. Tapi surat-suratnya sudah beralih. Nah, seakan-akan berperkara. Padahal dia sendiri yang ngatur. Nah, ada lagi yang menarik, Bang ini. Jadi persis di PIK ya? Nah, di PIK ada beda. Ada perkara di PIK begini. Ini dibeli dari pemilik palsu. Ada pemilik palsu kedua yang menggugat ini. Dia kalah. Nah, kalah. Dia mengaku sebagai korban juga. Padahal sebenarnya orangnya juga ini. Nah, itu dimulai dari bawah sampai ke atas, sampai pengadilan, sampai apapun dia kuasai. Nah, saya selesaikan dulu yang kasus Pak JK. Yang ini bikin sedih saya. Saya punya informasi yang sedang kita... Nah, tapi kalau bahwa ada jenderal aktif bintang 2 hadir di eksekusi abal-abal kemarin, itu eksekusi abal-abal. Itu ada jenderal bintang 2 aktif. Kenapa bisa itu Pak Said? Nah, inilah itu ini ingin menunjukkan sebenarnya bahwa tentara di tangan kita juga. Saya dapat informasi ada 2 jenderal bintang 2. Dari tentara ada 2 perwira tinggi dari polisi yang di belakang ini. Itu hadir di situ. Yang hadir, yang ada fotonya 1. Nah, terus yang menarik bohong ini, saya dapat informasi karena yang hadir di situ adalah dari Lipo. Ini seangkatan di Lemhanas. Betapa rusaknya negeri ini, lembaga yang kita harapkan menghasilkan orang-orang berintegritas, orang-orang yang punya nasionalisme, berubah menjadi menghasilkan alumni mafia tanah. Ironis ya? Ironis sekali. Ironis sekali. Jadi maksud saya, kerusakan yang dibikin Jokowi 10 tahun betul-betul menghancurkan negara. Bayangkan kalau ini benar, Lemhanas menghasilkan korps mafia tanah. Menangis Pak Abraham sebagai mantan KPK mendengarkan seperti itu. Kita masuk itu tadi. Akal sehat kita tidak bisa terima. Tidak masuk. Nah, jadi Pak JK tidak tahu sama sekali bahwa tanahnya berperkara. Karena dibikin 2 pemilik fiktif. Orang ini berperkara agar oligarki punya kekuatan hukum. Bahwa memang tanah karena sudah ada keputusan pengadilan mulai dari bawah sampai MA. Ini seakan-akan berperkara terus orang. Padahal mungkin orang dua-duanya gitu lah. Nah, itu namanya membikin pemilik fiktif untuk berperkara. Nah, ada juga dibikin pemilik fiktif untuk menggugat pemilik asli dan selalu kalah. Tadi kan itu kan menggugat pemilik fiktif, sesama fiktif. Yang pemilik tanah nggak tahu ini adalah pemilik asli yang digugat dan selalu kalah. Dan nah itu yang terjadi di Charlie Chandra dengan pemilik asli digugat dan dikalahkan, dibikin. Nah itu yang tentang hukum. Sekarang tentang kriminalisasi. Kalau kriminalisasi ini sudah jelas sekali, hampir seluruh rakyat mengalami kriminalisasi kalau tidak mau menjual tanahnya. Nah, sekarang bayangkan itu. Contoh lagi di desa Kohot itu karena rakyat sudah tidak mau melepaskan tanahnya, maka dia menghadang beko masuk ke kampungnya. Nah, sekarang orang desa ini dipenjarakan. Dipenjarakan. Ini namanya kriminalisasi. Akhirnya rakyat sekarang ini kalau kita nggak jual ini dikriminalisasi dan dimasukkan penjara. Dan itu dibikin dramatisir penangkapannya agar rakyat ketakutan. Itu dilakukan oleh aparat. Nah, intimidasi itu lebih parah lagi. Intimidasi yang terjadi banyak sekali caranya. Lewat preman, lewat apa, untuk mengintimidasi anak-anaknya. Bahkan yang menarik ada intimidasi ke jabatan. Oh begitu? Ya, jadi atau jadikan promosi jabatan. Jadi di Banten itu, pejabat-pejabat kepala dinas itu
Kalau ada keluarganya di wilayah yang sudah ditetapkan sebagai PIK 2, kalau dia nggak mau jual, maka diancam terus jabatannya. Tidak dapat promosi. Tidak dapat promosi. Ada juga dijanji dapat promosi kalau membujuk mertuanya untuk menjual tanahnya. Sampai sebegitu? Sampai sebegitu rusaknya. Jadi saya berharap ini benar-benar sangat sistematis. Nah, itu intimidasinya secara fisik dan non-fisik. Itu berlangsung di mana-mana. Sekarang yang keempat, jebakan. Jebakan ini adalah selalu menyatakan, nah lucunya tuh hampir semua ke wilayah yang mau dibebaskan itu sudah ditempatkan notaris di masing-masing desa. Notaris itu sudah muter. Jadi notaris ini kita harus jaga. Oke, jadi notaris ini dikondisikan. Dikondisikan. Notarisnya mereka ya, sistem diatur. Apakah di Makassar di kasusnya Pak JK begitu juga ada notaris dikondisikan? Saya yakin dilakukan. Oh, sama. Saya yakin dilakukan. Jadi notaris pura-pura, oke Pak, kita kasih uang muka 10%, 20%, suratnya diambil. Dan itu ribuan. Dititip. Surat itu dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, itu ribuan rakyat mengalami seperti itu. Mengalami seperti itu. Namanya itu jebakan. Nah, yang ini jual paksa itu contohnya di wilayah-wilayah yang wilayah pertanian. Itu dirubah RUTR-nya, RTW-nya menjadi wilayah non pertanian. Sehingga tidak dapat lagi pupuk subsidi, tidak lagi pemeliharaan irigasi, tidak lagi bibit dan lain-lain. Itu dicabut semua, maka rakyat menderita. Dan itu terjadi hampir di seluruh wilayah pantai utara Banten, dan saya pikir di daerah lain seperti itu juga. Nah, itu namanya jual paksa atau diisolasi, seperti kita lihat kampung Desa Muara. Ini itu diisolasi, kemudian Tanjung Burung itu dipagar tinggi sehingga setiap saat pasti banjir, dan banjirnya 2 meter. Jadi akhirnya orang jual. Ya. Karena sudah nggak mampu. Nggak mampu, didadap seperti itu semua. Nggak, siapa yang itu namanya jual paksa. Nah, yang menarik ada negosiasi jalur khusus, Pak Abraham. Jadi tokoh-tokoh yang punya tanah itu harganya biasanya jauh lebih mahal daripada harga yang umum, bisa 10 kali lipat. Jalur khusus itu ya? Ya, jalur khusus bisa 20 kali lipat. Tergantung, kalau tokonya besar sekali, berpengaruhnya tinggi, maka jalur khusus. Jalur khusus untuk dinegosiasi tanahnya sehingga rakyat sudah ketakutan. Nah, itu taktik dia. Nah, taktik lain sebenarnya betul yang menyogok secara terbuka aparat. Nah, contoh PIK 2 lah. Yang selalu dibanggakan, Brimob dapat 2 hektar. Peresmiannya dihadiri Kapolri, ya kan? 2 hektar itu nilainya tuh 1 miliar. Karena dia beli tanah hanya 50.000. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Nah, TNI juga dapat 2 hektar. Ini apa namanya? Cara meninabobokan. Nah, itu. Nah, itulah. Nah, sekarang coba lihat Menteri ARA sekarang perumahan, yang ini kan sebentar lagi Lipo juga akan bangun sekian gitu kan. Nah, itu kan kita tahu, dah kau rampok tanah rakyat, habis itu kau nyumbang, seakan nyumbang, padahal kecil sekali gitu loh. Gitu. Jangan-jangan itu di situ GMTD juga mau dibangun, itu kan Lipo. Nah, Lipo. Nah, saya masuk ke sini lagi. Jadi sebenarnya Pak Yusuf Kalla di situ punya tanah lebih sebenarnya. Yang itu pasti Trans Studio kan orang tahu semua. Ya. Itu kan tanah Pak. Ya, saya tahu. Dulu dia kerjasama dengan Hairul Tanjung. Itu kan tanah beliau. Buat Trans. Ya. Nah, orang menyatakan, kenapa Pak Yusuf Kalla punya? Loh, tanah di situ memang nggak ada artinya, rawa kok di situ. Zaman dulu. Rawa. Siapa yang mau? Nah, dia beli. Nah, terus memang ada yang di belakangnya yang belum, tapi dikuasai 16 hektar itu. Itulah yang mau di. Nah, sekarang mereka ngeles bahwa tidak perlu eksekusi. Nah, saya masuk ke eksekusi. Bayangkan itu Pak Abraham. Eksekusi itu eksekusi abal-abal. Karena eksekusinya tidak dihadiri oleh, saya dapat informasi, Kapolsek nggak hadir, kok ada tanda tangannya. Pengadilan negeri nggak hadir, kok ada tanda tangannya. Nah, tidak ada aparat lokal yang hadir, kok ada tanda tangannya. Nah, eksekusi kan syaratnya begitu. Nah, terus BPN harus kan diukur di batasnya. BPN juga tidak hadir. Tapi semuanya ada tanda tangannya. Semua ada. Nah, berarti manipulasi ya? Manipulasi. Dan saya bilang, loh, kok
kok ininya bocor, rekamannya bocor, oh, berarti kan ada yang sudah marah juga. Gitu. Nah, jadi saya lihat ini kemarin ini saya nggak tahu kebodohan atau apa atau tangan Allah bekerja sehingga terbuka, sehingga terbuka bahwa memang mafia tanah di Indonesia sudah menguasai semuanya. Coba bayangkan Pak Abraham Samad, Jenderal TNI Bintang 2 hadir. Itu diperalat ya oleh oligarki? Ya, mungkin juga oligarki menyatakan atasanmu gua udah pegang. Oh, jadi dia harus tunduk ya? Harus tunduk. Siap, kita nggak tahu. Kita nggak tahu ini Bintang 2 aktif loh. Iya. Terlalu bodoh seorang Bintang 2 aktif. Itu mempermalukan institusi. Mempermalukan institusi. Jadi itu. Nah, tapi pastilah di atasnya mengelak lah, pasti. Tapi terjadi seperti ini kan betul-betul negara. Jadi saya menyatakan, simpulkan bahwa eksekusi lahan Pak Yusuf Kalla oleh perusahaan JMTD yang mayoritas sahamnya adalah milik Lipo. 32% ya? 32%. Yang lain paling tinggi 13%. Itu adalah... Jangan dulu Pak, itu kenapa tiba-tiba jadi 32% sahamnya? Nah, itu yang saya nggak tahu, karena tahu-tahu kalau kita lihat sahamnya, saya dapat informasi baru cek dulu. Ini dulu awalnya, awalnya perusahaannya Pak Tanri Abeng yang memiliki 50%. Sisanya Pemda Sulsel, Pemda Goa, Kota Makassar, dan yayasan. Nah, tahu-tahu Pak Tanri Abeng hilang. Apakah Pak Tanri Abeng sudah menjual ke Lipo? Mungkin, itu kita harus telusuri. Nah, bisa saja, kan ini ada 32% dan 35%. Sisanya kan 35% di TBK. Nah, jadi ini harus ditelusuri. Jadi, kenapa Lipo sangat langsung bisa menguasai mayoritas itu. Nah, yang menariknya adalah kita harus telusuri juga, ini kan aset utamanya tanah Pemda diserahkan 1.000 hektar, gitu kan? Kok bisa berpindah? Berpindah. Jadi menurut saya ini harus diaudit betul bagaimana caranya sehingga ini langsung dimiliki Lipo. Saya yakin arwah almarhum tokoh-tokoh Sulsel ini, kalau ini sedih sekali dia ditipu oleh orang. Kan awalnya mereka membayangkan bahwa ini untuk pembangunan wisata gitu kan. Tapi ternyata tidak ada itu ya. Dan saya baca sininya, idealnya memang bagus. Ya janganlah semua pantai itu dikuasai oleh swasta. Pemda punyalah untuk ini. Harus ada akses untuk rakyat bisa untuk rakyat itu. Masa rakyat tidak bisa mengakses lagi kan gitu ya. Nah, itulah saya pikir Pak Abraham, ya saya menyampaikan Pak JK, Bapak mengalami betapa ditipu, rakyat berkali-kali tipu, tapi insya Allah Pak JK ini pesan kita harus berjuang terus karena ini memang udah terlalu kelewatan ya. Keterlewatan. Artinya rakyat sudah pasti sudah banyak sekali dilakukan, ke Pak JK aja dilakukan apalagi. Pak Said, ada nggak oknum atau siapa saja yang datang mendekati Pak JK supaya berdamai? Jadi lucu aja. Saya bilang, Pak, kenapa Bapak ada di Makassar saat itu? Nggak tahu. Tahu harusnya sehari sebelumnya saya berangkat. Tahu pagi saya mau berangkat aja pagi. Ternyata ini panggil tanah saya dieksekusi, tepat dia tak sampai. Oh, jadi tiba-tiba dia tahu ya? Tiba-tiba. Bahwa tanahnya sudah dieksekusi? Dieksekusi. Itu luar biasa ya, karena kok tanah orang bisa dieksekusi ya? Nah, itulah. Saya kan kemarin tuh ingin pelajari, kok Pak JK diam? Sehingga saya berusaha ketemu, ingin mendengarkan apa yang terjadi, sehingga Bapak tidak tahu bahwa tanah Bapak berperkara. Iya, sudah diambil alih, sudah dialihkan. Sudah dialihkan. Jadi cara mengalihkannya mengalihkan seperti itu, bikin pemilik fiktif, 2 berperkara, terus ada yang salah satu menang, maka dia punya kekuatan hukum bahwa itu tanah yang saya beli. Maka dieksekusi lah. Dieksekusi. Nah, itulah menyatakan itu bukan tanah Pak JK. Loh, bukti fisiknya Pak JK empati 30 tahun. Bukti sertifikatnya ada di dia. Kok menyatakan tidak berperkara dengan Pak JK? Jadi menurut saya ini oligarki nih. Siapa yang bilang begitu, Pak? Itu James Riyadi di media. Oh, dia bilang itu bukan tanah Pak JK. Bukan tanah Pak JK dan kami tidak ada kaitannya dengan Lipo katanya. Jadi ini pembohongan publik, keterlaluan menurut saya, keterlaluan. Jelas yang dieksekusi tanah Pak JK.
Yang jelas, Anda pemilik saham PT JMTD, saham mayoritas. Kok Anda menyatakan ke publik nggak ada kaitannya dengan Lipo? Jelas bahwa direksi dan komisaris perusahaan yang mengelola ini JMTD adalah orang Lipo. Tapi saya juga menggugah lah integritas orang-orang yang ada di oligarki ini. Ya, kita tahulah komisarisnya Lipo siapa sih? Kan Agung Gumelar. Oh, oke. Iya kan? Theo Sambuaga. Ya harusnya kan dia bisa menasihati lah. Menasihati, janganlah kelewatan. Janganlah kelewatan, janganlah merampok rakyat gitu kan. Nah, kalau di PIK 2 kan Nono Sampono dirut malah. Ada si Freddy Numberi. Jangan dulu, dari mana Pak saya tahu bahwa komisaris di Lipo itu Agung Gumelar sama Pak Theo Sambuaga? Ada terbuka. Oh, terbuka ya. Sampai sekarang ya? Di Rabini pernah, saya nggak tahu masih. Prof di Rabini juga komisaris di Lipo. Di Rabini ya? Iya. Oke. Jadi harusnya orang-orang inilah yang harus menengahi ya, mengingatkan sebenarnya. Iya. Jadi orang-orang yang ini kalau di luar kayak punya integritas tapi ternyata kayak malaikat. Kayak malaikat ternyata hidup juga di tengah perampokan tanah negara. Nah, ini kan kita harus ini Pak. Di tengah kota cara merompoknya di situ. Bagaimana dia merampok hutan? Bagaimana dia merampok tambang? Bagaimana dia merampok laut yang tidak ada orangnya? Tidak ada pemiliknya. Tidak ada pemiliknya. Pasti dengan bebas ya? Dengan bebas. Dia tinggal bekerja sama dengan aparat udah beralih. Aparat beralih. Bisa isinya cuma 100 yang diambil 200. Dan itu yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi. Itu ada tambang. Berarti Pak saya mau bilang begini, hampir dipastikan kekayaan negara itu hampir sebagian besar sudah beralih ke oligarki ya? Betul, oligarki sudah menguasai sumber daya alam dan menguasai aparat. Dia buktinya lah. Bayangkan bisa bikin perkara fiktif. Bisa bikin perkara fiktif, bisa bikin pemilik fiktif. Dan itu kan nggak mungkin ATR BPN nggak tahu. Dan Pak Bram Samad lihat pernyataan Nusron Wahid, Menteri ATR BPN, menghadapi ini selalu tuh plan. Dan itu mencela-mencela. Kalau ada pejabat sudah mencela-mencela, itu sebenarnya memberikan kode hubungi aku supaya dapat sesuatu. Ya, hubungi aku. Oh, itu sinyal ya? Sinyal. Dan saya kan dari awal saya nggak pernah percaya orang ini. Saya nggak pernah percaya. Karena ada kasus PIK ya? Ada kasus PIK, ada kasus. Nah, kasus PIK kan langsung berubah, kan langsung menyatakan sah. Awalnya kayak kencang. Nah, mungkin sudah dihubungi. Nah, ini juga sebelumnya kencang loh. Oke. Menyatakan yang sah punya Pak JK, besoknya menyatakan kita masih akan lihat lagi. Beda lagi. Jadi itu sinyal. Sinyal aja. Lu ngadep gua dong. Nah. Betapa rusaknya Pak Said? Rusak negara ini. Rusak. Oke, jadi Pak Said mau katakan bahwa sebenarnya kenapa oligarki gampang bermain? Karena dia memperalat aparat. Saya hanya menyatakan sumber kerusakan negeri ini adalah sumber kerusakan itu karena pejabat sudah jual diri. Integritasnya sudah digadaikan. Ya, dia sudah jual diri dan yang bisa jadi pejabat di Indonesia adalah yang bisa memperdagangkan dirinya. Memperdagangkan kewenangannya. Itu yang merusak ya? Itu yang merusak. Pak Said, apa yang harus kita petik dari peristiwa tanah Pak JK yang dirampas ini ya? Dicuri. Ya, karena kan menurut saya begini, Pak JK ini kan wakil presiden saja bisa diperlakukan seperti begini. Saya tidak membayangkan di wilayah GMTD itu sana, itu kan banyak rakyat-rakyat biasa ya. Tidak menutup kemungkinan juga mereka diambil, diterampas tanahnya. Saya sampai titik sekarang. Hanya dua bisa saya sampaikan, rakyat betul melawan. Yang kedua, Presiden Prabowo menyelesaikan mafia tanah. Hanya dua itu. Jadi menurut Pak Said, Presiden Prabowo harus betul-betul bisa menyelesaikan juga ya? Ya, bisa sih sebenarnya. Jadi ya udahlah, mafia tanah ini betul-betul harus dilawan. Pak Said, kenapa menurut Pak Said Presiden Prabowo harus turun tangan? Berarti Pak Said melihat bahwa orang yang bermain di belakangnya orang-orang high class ya? Jadi harus presiden yang turun tangan. Jadi pejabat-pejabat tinggi. Kita bisa bayangkan eksekusi 16 hektar saja Jenderal TNI bintang 2 aktif. Artinya memang pemain-pemain. Dan Pak Bram lihat itu tanah Pak JK yang dianggap itu dipasang itu foto Prabowo Gibran di mana-mana di tanah itu. Ada di situ? Ya. Di tanah itu ya? Ya.
Dan aparat lokal yang mencoba netral, itu sekarang sedang diancam semua untuk dimutasi. Betapa mereka kuatnya. Ini Pak Prabowo harus dengar bahwa itu di polisian, di mana semua diancam dimutasi. Nah, kalau netral, itulah mungkin karena tidak bisa memakai aparat lokal, maka pusat turun dengan Jenderal Bintang 2 untuk melakukan eksekusi abal-abal. Jadi kesimpulan Pak saya, eksekusi yang dilakukan kemarin, eksekusi abal-abal. Ya. Berarti tidak berdasarkan hukum ya? Tidak berdasarkan keputusan hukum, abal-abal juga. Oh, abal-abal. Ya, saya pikir ya ini kita jadikan simbol perlawanan, karena memang sudah sangat titik krusial, karena Pak JK saja yang memiliki hak yang sangat lengkap itu dikerjain oleh mafia, dan mafia tanah, oligarki dengan mafia tanah seakan-akan menantang. Tidak menantang, tidak menyatakan. Nah, dan dia melakukan di tengah-tengah, menurut saya, ya mungkin juga ini mereka mengetes Pak Prabowo. Mengetes Pak Prabowo, apakah Pak Prabowo berani melawan oligarki dan mafia tanah. Jadi memang sebaiknya Prabowo turun tangan ya? Sebenarnya turun tangan. Jadi dua hal yang menurut saya yang Pak Prabowo harus turun tangan itu. Tentang judi online yang juga tidak terselesaikan semacam, dan kedua mafia tanah. Dan saya Pak mafia tanah, Pak Prabowo belum pernah menyinggung dalam pidatonya. Sedikit pun ya? Sedikit pun. Ya, jadi bisa kita sedang tidur sini, sedang ngobrol sini. Ngobrol, tanah kita diambil. Tanah kita udah diambil. Itu prakteknya. Itu prakteknya. Bayangkan Pak JK apalagi tidak tahu sama sekali, tahu tanahnya ada pindah. Apalagi rakyat biasa. Apalagi rakyat biasa. Luar biasa, terima kasih Pak Said. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Said ini didengarkan ya oleh Pak Prabowo dan aparat, dan sekaligus menuntun kita rakyat Indonesia untuk harus terus berjuang melawan kesaliman yang dilakukan oligarki. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.